Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Ngodi Nekat. Kali ini kita akan belajar 20 plus ya, 20 lebih kelas Tailwind yang akan kita sering gunakan di project-project kita. Apa aja itu? Langsung aja kita coba satu persatu. Oke, di sini saya sudah membagi ke dalam 10 kategori ya, mulai dari color, typography sampai responsif. Di sini ada beberapa kelas yang akan kita pelajari. Namun sebelum kita belajar, kalau kalian atau teman-teman semua mau menggunakan VS Code, teman-teman harus install dulu Tailwind IntelliSense ya. Tailwind. Nah, Tailwind IntelliSense ini harus diinstal dulu supaya memudahkan kita untuk ngoding dengan Tailwind. Nanti akan ada IntelliSense, kemudian ada suggestion dan sebagainya. Pokoknya nanti mudah kita pelajari Tailwind-nya kalau teman-teman install IntelliSense. Dan di sini kita harus menambahkan tailwind.config.js apabila teman-teman menggunakan HTML murni ya, seperti ini ya, tanpa menggunakan framework apapun. Jadi harus diinstal supaya apa, IntelliSense-nya jalan gitu aja ya, walaupun kosongan ini nggak masalah. Oke, kita akan bahas yang pertama ya, yaitu color warna. Jadi warna ini memang sering banget kita pakai ya, bukan sering lagi, harus kita pakai ya, nggak mungkin kita nggak mewarnai website kita. Nah, color sendiri dibagi menjadi dua kan, ada background dan text ya. Background itu berarti yang warna belakang dasarnya ya, kemudian teks itu ya berarti warna dari tulisan. Di sini saya sudah punya div. Nah, misalnya kita akan mewarnai div ini, berarti kita tinggal gunakan aja BG ya, background, kemudian kita pilih warnanya. Nah, dengan menggunakan Tailwind IntelliSense ini kita bisa mendapatkan suggestion ya, warna-warna apa yang tersedia di Tailwind. Misalnya kita pakai BG Green 500 ya. Jadi seperti ini ya. Kemudian kalau teks gimana? Kalau teks misalnya ini paragraf ini saya akan kasih warna putih, tinggal kasih kelas, kemudian teks, prefixnya teks ya, kemudian warnanya apa, white. Di sini tentu saja kita bisa menggunakan warna lain ya, misalkan blue apa, kemudian misalkan red dan sebagainya ya, misalkan pakai warna red, merah seperti ini. Kalau misalkan kita gunakan warna putih ya biar gak jelek ya, kita tinggal tuliskan aja di sini kelasnya itu text white. Oke, itu ya. Itu color ya. Kemudian yang kedua ada typography. Oke, ini typography itu bahas apa sih? Bahas tentang teks dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya ya. Tapi yang paling sering kita gunakan kan membuat teks itu besar dan sebagainya ya. Misalkan heading kita mau kasih SM ya, SM berarti small ya, maka teksnya jadi kecil ya. Di sini kalau teman-teman hover itu kan ada ya. Jadi untuk teks XM ya, untuk kelas teks XM itu font size-nya itu 0,875 rem atau 14 pixel. Kemudian line height-nya itu 20 pixel atau setara dengan 1,25 rem, seperti itu ya. Ada banyak ya, teman-teman bisa cari di dokumentasinya, ada SM, kemudian MD, kemudian bukan MD ya, base kayaknya ya, base ya. Ini ukuran dasar. Kemudian ada yang lebih kecil dari SM kayaknya, XS ya, lebih kecil lagi ini. Kemudian ada LG large, kemudian ada XL. Nah, berarti XL large di sini 20 pixel. Kemudian ada setelah itu ada 2XL. Nah, kemudian ada 3XL sampai berapa ya? Sampai 5 kayaknya. Atau enggak 6, saya lupa. Nah, berapa ya? Kita hover aja di sini sampai 9XL ya. Wow, besar sekali ya, tapi kita cukup 2XL aja. Oke, itu ya. Kemudian biasanya kita kan selain memperbesar atau mengkecilkan huruf ya, ada juga kita bisa bold dan sebagainya, kemudian miring dan sebagainya ya. Ini kalau misalnya saya besarkan, misalkan teks LG ya, large di sini ya, untuk kemudian saya bold ya, itu ada font ya. Kemudian bold.
Oke. Selain font bold ada apa aja sih? Di sini ada light ya, thin ya. Thin, extra light, light, normal, medium, semi bold, bold, extra bold ya. Extra bold berarti yang paling tebal. Kemudian ada thin itu tipis gitu ya. Kemudian ada juga untuk underscore ya, underscore apa namanya? Garis bawah itu ya. Underline sorry. Underline, kemudian ada juga yang miring itu apa namanya ya? Italic ya. Italic dan sebagainya. Udah itu mungkin ya yang kita pelajari di kelas untuk typography. Kemudian ada juga sih line height ya. Jadi line height itu kalau misalnya teman-teman pengen jarak dari tiap baris ini lebih besar, itu kelasnya namanya leading. Nah, leading 3 ini itu line height-nya 0,75 rem atau 12 pixel. Kalau mau lebih apa namanya ya, jaraknya antar baris lebih tinggi lagi, lebih besar lagi ya, kita perbesar nilai setelah leadingnya ya, seperti itu. Oke, itu untuk typography ya. Kemudian selanjutnya adalah spacing ya. Spacing, oke. Spacing ini ada banyak ya, ada margin, padding ya. Biasanya kita seputar itu sih, seputar margin sama padding. Di sini akan kita buat 3 div mungkin ya. Gitu. Ini 1, 2, 3. Oke. Kita beri background ya biar membedakan satu sama lain ya. Kita kasih teksnya putih ya biar nggak silau ya. Sama aja silau. Oke, kita belajar pertama margin dulu kan ya. Margin ya. Margin itu nama kelasnya M ya. Di sini kalau teman-teman lihat di sini ada M0, 1, 2, 3, 4. Saya coba ya. Kalau marginnya 1 pasti dia ngasih jarak ke kiri, kanan, atas, bawah kan ya. Kalau M1 itu satunya bernilai apa ya? 0,25 rem. Misalkan pengen lebih besar jaraknya, berarti 10 gitu kan. Dah jauh sekali kan. Berarti di sini tuh margin 10 itu 2,5 rem atau 40 pixel. Berarti 40 pixel ke sini, 40 pixel ke sini, 40 pixel ke sini, 40 pixel ke sini. Itu margin ya. Terus gimana kalau misalnya kita pengen itu marginnya itu hanya di kanan kiri? Kita kan biasanya kayak gitu kan, di kanan kiri itu kita bisa kasih MX ya. Berarti MX itu adalah di kiri kanan saja marginnya. Di sini tuh 40 pixel, sini 40 pixel. Kebalikan dari MX, kalau misalnya kita pengen atas bawah saja itu MY. Nah, berarti atas 40 pixel, bawah 40 pixel. Di samping itu ada top, left, right, bottom juga ada ya. Misalkan kiri aja berarti ML. Kiri aja berarti kalau atas saja MT. Kalau kanan aja berarti MR right ya. Kalau ini kan kanannya marginnya, kemudian kalau bawah ya MB, margin bottom. Di sini sudah ada margin bottom 40 pixel. Selain margin juga ada padding. Jadi padding itu kalau kita kasih padding di div ini berarti dia kan memberikan space tapi ke dalam div itu bukan di luarnya. Misalkan kita kasih P 10. Nah, berarti di sini 10 kan setara dengan 40 pixel, berarti 40 pixel ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah. Ini karena teksnya itu nggak mentok sampai kanan maka ini nggak kelihatan. Nah, biar kelihatan kita perbanyak teksnya, misalkan pakai lorem. Nah, sekarang kelihatan kan kesananya itu 40 pixel, 40 pixel ke atas, ke kiri 40 pixel, ke bawah 40 pixel. Dan sama dengan margin ya, ini juga berlaku PX, berarti padding kiri kanan, PY, padding atas bawah, kemudian PL, padding left, top, dan sebagainya itu sama dengan margin. Kita lanjut ke sizing. Oke, kita buka. Oke, di sini kayak akan buat 2 div aja ya.
Kemudian ini 1, 2. Kalau kita bahas dengan sizing itu kan berarti kan width, height, kayak gitu kan ya. Nah, misalnya kita mau kasih lebar tertentu atau tinggi tertentu, itu caranya pakai W. Nah, W6 misalnya ya. W6 itu berarti lebarnya itu hanya 24 pixel. Atau misalkan W10 berarti lebarnya 10 pixel. Kalau heightnya kita misalkan 20, ya berarti tingginya adalah 5 rem atau 80 pixel. Kemudian ada juga ya, kalau teman-teman mau lihat di sini, langsung aja ketikkan W di sini. Selain menentukan angkanya ya, ini ada auto, kemudian ada pecahan ya. Berarti kalau pecahan itu berarti setengah ya. Setengah itu apa sih kalau kita hover? Setengah berarti width-nya 50%. 50% apa? 50% dari layar gitu kan. Jadi ini 50% dari layar. Semakin kita perlebar, maka itu kan juga akan semakin melebar. Karena apa? Dia ukurannya adalah setengah ya, atau 50% dari layar gitu. Kalau misalnya seperempat apa bisa? Ya seperempat juga bisa gitu. Di seperempat dari layar. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa explore sendiri. Mungkin saya nggak jelaskan begitu banyak ya. Ada auto, kemudian ada width screen ya. Berarti width screen itu berarti lebarnya memenuhi layar gitu ya, memenuhi layar. Kenapa kok ini offset? Kenapa kok ini offset ya? Karena ada paddingnya tadi. Ada padding kan. Sementara di sini dia ngukurnya selebar layar gitu ya. Mungkin itu aja. Kemudian head screen ya, screen. Ini yang sering kita pakai ya. Misalnya kita mau memenuhi suatu layar dengan suatu div ya, atau section atau apa, kita menggunakan screen gitu. Selanjutnya kita bahas tentang border radius ya, border radius atau border dan border radius lah, biar lebih lengkap lagi. Kita kasih div di sini, oke ya. Kemudian kita kasih aja di sini kotak. Oke, kita styling dulu biar bagus ya. Warnanya mungkin kita kasih violet lagi karena ini cakep ya. Kemudian headnya, karena kita sudah belajar head, kita tentukan aja headnya itu 10, widthnya 20 seperti ini. Kemudian paddingnya kita kasih 2 kayak gitu ya. Oke, kemudian teksnya kita kasih putih, white. Oke, kemudian tadi bahasa apa sih? Border radius ya. Kalau kita nggak mau ngasih border ya, berarti kita langsung aja kasih border gitu ya. Kalau kita kasih border, otomatis dia akan ngasih border di sini. Nggak kelihatan ya, karena ini warnanya abu-abu kayaknya ya bawaannya, jadi nggak kelihatan ya. Kalau mau kelihatan, kita kasih warna, misalkan border warnanya red gitu ya, biar kelihatan. Nah, kelihatan nggak sih? Oke, ini ya, jadi kelihatan ada bordernya ya. Kemudian biasanya kan ada border yang putus-putus dan sebagainya itu. Ada juga bisa kita atur ya, border apa ya? Bentar. Saya lupa ya. Dash kayaknya ya. Border dash ya. Jadi putus-putus kayak gini. Itu tadi, terus apa lagi ya? Border radius ya, border radius. Oh iya, selain definisikan border untuk keseluruhan, kita bisa ngasih border itu hanya di beberapa bagian aja, misalkan kiri aja ya, border left. Nah, kayak gitu, berarti bordernya di sini aja ya. Nah, ini kita bisa hapus ya, maksudnya itu berarti kita hanya di leftnya. Ini mungkin nggak kelihatan, jadi saya kasih warna ya, border red. Nah gitu ya, jadi hanya di kiri aja. Kalau misalkan kanan ya border right, kalau misalkan bawah ya border bottom, kalau atas ya border top. Border X
Oke, kalau border X berarti yang kiri kanan, kalau Y berarti atas bawah ya. Terus border radius itu ya, border radius berarti kita pakainya radius ya. Apa ya? Rounded sih, sorry, rounded. Rounded itu border radius ya. Rounded MD berarti dia border radiusnya setara dengan 6 pixel. Nah, biasanya yang sering digunakan adalah rounded full. Itu biar bulat ya. Cuma karena di sini tuh width dan height-nya nggak sama, jadi nggak kelihatan seperti bulat ya. Kita samakan, nanti akan bulat ya. Oke, bulat seperti ini. Oke ya. Kita hilangkan biar kelihatan bulatnya ya. Nah, bulat banget kan gitu ya. Border dan border radius gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang display ya. Display kan ada banyak ya. Nah, yang paling kita sering gunakan itu display flex sama grid ya. Gunanya apa sih? Gunanya itu paling dasar itu biasanya kita pakai di sebenarnya hampir di semua tempat sih. Cuma kalau kita biasanya membuat header ya atau navigation, top navigation itu biasanya kita pakai. Misalnya di sini saya punya logo. Satunya lagi itu button. Biasanya itu login lah misalnya gitu. Oke, kita zoom out dulu ya karena ini tadi sorry sampai 150 mungkin ya. Oke, kita warnai logonya ya. Misalnya di sini warnanya itu blue, BG blue ini ya. Oke, terus di sini buttonnya kita kasih kelas apa sih, green ya, BG green. Kemudian kita kasih border radius. Oke, kemudian kita kasih padding X nya misalnya itu 5, padding Y nya misalnya itu 2. Oke, seperti ini. Oke, nah gimana sih biasanya kan logonya kan di kiri ya. Kemudian loginya kan di kanan. Ini kayaknya kebesaran deh kalau paddingnya 5. Kita kecilin aja ya. Oke, kemudian yang atas ini karena soalnya saya zoom sih jadinya terlihat lebih besar gitu. Kita bisa pakai flex ya. Flex ya. Jadi sekarang dia ada di kanan kiri gitu kan ya. Di kanan kiri. Nah terus gimana sih biar dia biasanya kan logo itu di ujung kiri, loginya di ujung kanan. Kita pakai aja justify between. Jadi justify between itu adalah justify content space between. Jadi saling menghindar memojok ya. Yang kiri mojok kiri, yang kanan mojok kanan. Kemudian kalau coba kita kasih background ya ini ya. BG red. Oke, ini ada backgroundnya, kasih padding misalkan padding 4. Oke, kayak gini ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman kasih menu di antara ini ya, misalkan div, kemudian ini ada UL ya. Di 4 aja mungkin ya, misalkan home, kemudian produk, tahu lah ini apa ini, kemudian kontak, apa lagi ya, service nggak tahu lah. Nah kayak gitu kan ya, itu berarti kan biasanya kita buat menu itu kan sejajar ya, berarti kita harus kasih kelas flag juga. Nah akhirnya sejajar. Oke, pertanyaannya sekarang ini kan dempet-dempet kan ya, dempet-dempet ya, biar gak dempet-dempet gimana caranya? Kita kasih gap. Oke, sekarang ada space nya, cuma karena di sini saya zoom ya jadinya agak jelek ya, kita balikan lagi ke ini. Oke, nah kalau misalnya kita ini kan belum rata ya, kita mau ratakan
atas bawah itu berarti line itemnya center. Nah, berarti dia rata secara apa namanya ya, secara vertikal. Pokoknya dia tuh gap antara atas dan bawahnya itu sama gitu. Kalau nggak dikasih ini kan, nah dia kan di atas ya, secara otomatis dia berada di atas itu ya, item center. Oke, nah sebenarnya ada beberapa sih yang flex ini sering kita butuhkan ketika kita mau menengahkan suatu elemen ya. Misalkan ada div, kemudian ada paragraf, di sini hello. Dan masih ini saya kasih class name, margin topnya kasih 10 ya biar jauh, kemudian kasih background red. Gitu, oke, kemudian headnya itu misalkan 20, widthnya itu misalnya 32, seperti ini kan. Gimana caranya teksnya kita kasih white, gimana caranya teksnya ini bisa di tengah ya, kita bisa menggunakan flag sebenarnya, kita kasih flag. Nah biar di tengah apa, justify-nya center, kemudian line itemnya juga center. Selanjutnya grid. Oke. Grid di sini tuh sering banget kita gunakan ketika kita mau menyusun card ya. Biasanya kita kalau misalnya ada kumpulan-kumpulan card ya. Ya, atau yang paling sering tuh di website e-commerce ya. Ada produk-produk itu ya. Misalkan ini saya buat section di sini. Nah, di dalamnya itu ada banyak sekali produk ya, produk satu misalkan ya. Nah di sini kan ada beberapa div ya, ada 6 div ya. Kita kan pengen buat itu berjejer-jejer gitu, kita bisa menggunakan grid. Kelas di kontainernya ya, atau di apa namanya, elemen yang membungkus beberapa div itu ya, grid. Ini kan display grid kan ya. Oke, display grid. Tapi biar dia bisa apa namanya, berbaris-baris ya, kita tentukan kolomnya, grid kolom. Nah kolomnya ada berapa, ada 4 misalnya, berarti dia nyusun 4 kolom ya, secara berurutan, dengan otomatis dia membagi width-nya itu untuk memenuhi ruang yang ada. Nah biar enak ini kita kasih gap ya. Gap itu apa, buat jarak antara div yang ada di dalam kontainer ini. Misalnya kita kasih 6. Oke, nah ini kan sering kan kita, dan ini responsif ya, misalnya kita lebarkan dia akan tetap seperti itu gitu. Nah itu yang paling sering kita gunakan grid itu di situ. Selanjutnya bentar, sebelum itu kita bahas dulu ya. Misalnya ini saya ganti, saya tentukanlah headnya ini ya. Headnya ditentukan misalnya 20. Nah sekarang gimana caranya sih kita membuat produk-produk ini, nah, apa namanya, bahan produk ya, apa namanya, teks ini berada di tengah ya. Selain menggunakan flex, kita juga bisa menggunakan grid ya. Caranya, karena ini yang teksnya itu di dalam div ini, berarti yang kita berikan kelas ya, ada yang div itu ya, bukan sectionnya ya. Grid, nah kemudian place content center. Nah dia langsung ke tengah seperti itu. Itu selain menggunakan flex, kita bisa menggunakan grid ya, seperti itu. Lanjut kita ke shadow. Shadow itu bayangan ya. Kita punya div di sini, misalkan saya kasih tulisan shadow, kemudian kita kasih, nggak usah kasih apa namanya, background color ya, biarkan aja, kita kasih border aja mungkin ya,
border 2, kemudian kita kasih border radius, width-nya kita tentukan ya, width-nya misalkan 32, height-nya itu misalkan 20. Seperti ini ya. Gimana caranya kita ngasih shadow? Ya, tinggal ketikkan shadow, kemudian kita pilih ukurannya. Shadow SM ya. Di sini agak soft ya kalau SM. Ya mungkin kalau pengen kelihatan lebih jelas mungkin kita bisa pakai yang lebih besar. Nah, di sini udah ada kelihatan kan ada shadownya. Kalau mungkin nggak kelihatan bisa kita zoom, tapi harusnya kelihatan sih. Oke, selanjutnya kita bahas tentang position ya. Di sini position yang ada di CSS itu kan ada static ya, itu defaultnya, kemudian relatif, absolute, sticky, sama fix kalau nggak salah ya. Kita demonstrasikan untuk relatif dan absolute dulu ya. Oke, di sini saya punya paragraf ya misalnya. Oke, kemudian kita berikan background biar kelihatan aja sih. Teksnya itu kita pakai white, kemudian width sama height-nya kita kasih 32. Sorry, ini harusnya height. Oke. Kalau misalnya kita kasih paragraf ini absolute ya, kemudian kita tentukan top 2 misalnya, itu dia akan relatif terhadap, sorry ini nggak kelihatan, kita menjadi hitam grey aja, grey 900. Dia akan relatif terhadap body ini, biar dia relatif terhadap box atau kotak hijaunya ini kita tambahkan relatif di sini. Seperti itu ya. Itu relatif sama absolute ya. Jadi gampang ya. Kalau position relatif ya nulisnya relatif, kelasnya, kalau absolute ya absolute. Kemudian ada fix ya, yang biasanya itu dipakai di pojok kanan bawah, biasanya untuk call to action WhatsApp, kemudian ada tombol scroll to top dan sebagainya. Itu menggunakan kelasnya fix ya. Oke, misalnya kita taruh aja di bottomnya 6 ya, kemudian right-nya juga 6. Maka dia di sini sekarang. Selanjutnya apa namanya? Sticky kalau nggak salah ya. Div sticky ya. Misalnya kita kasih class name backgroundnya merah. Sticky kita kasih top, misalnya topnya 2. Nah ini kalau di scroll nanti dia akan stay di atas sini. Kita tambahkan paragraf ya biar kelihatan. Lorem misalkan 2000 biar kita bisa nyekrol. Oke, dia stay di situ kan. Nah ini yang nggak kalah penting ya, nggak kalah penting dan memang harus kita pelajari. Kenapa? Karena website modern itu pasti responsif lah, dia pasti bisa tampilannya bagus di HP, di tablet maupun di desktop seperti itu. Tadi mana ya grid ya, kita copy grid, kita sama ini aja ya elemennya. Oke, grid ya. Di sini ya, ini biarin aja, nggak usah center ya biar seragam. Nah, biasanya itu kalau kita misalnya ada produk card ya, atau misalkan di blog ya, blog itu ada blog post card, itu kan biasanya itu pengennya kalau di layar kecil itu dia itu cuma satu gitu. Terus kayak di layar lebar semakin banyak. Nah, di situ sebenarnya kita bisa menggunakan responsiveness dari Tailwind itu menggunakan prefix MD, LG dan sebagainya. Contohnya di sini grid calls 4 ya. Artinya kalau kita definisikan grid calls 4, dia akan selalu membuat 4 kolom apapun yang terjadi, mau itu layarnya kecil, layarnya besar, itu tetap
dia ada 4 kolom. Gimana caranya? Misalnya dia itu kolomnya ketika di layar kecil itu cuma satu, kita pakailah grid call 1 ya. Artinya grid call 1 itu berlaku di semua layar mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Gimana kalau misalnya di layar sedang kita mau menggunakan grid call 2 ya, kita kasih aja MD. Nah, di sini udah ada ya media. Dari min width, untuk min width 768 pixel kita kasih grid call-nya itu misalnya lebih besar 3. Oke, berarti ketika lebarnya itu lebih dari atau sama dengan 768 pixel, dia akan berubah menjadi 3. Damn. Oke. Jadi MD itu adalah min width 768. Apakah ada sebelum MD? Ada SM small. Berarti ketika dia width-nya sudah mencapai 640 pixel minimal ya, dia akan berubah menjadi 3 kolom. Nah, seperti itu. Set. Nah, kemudian kalau lebih kecil lagi, kayaknya ada XS ya. Oh, nggak ada kayaknya, nggak ada XS ya. Kita lihat. Berarti minimal itu, oke, minimal itu adalah SM ya. SM. Kita buat MD aja. Kemudian kalau misalkan di desktop kita pakai LG atau XL. Grid, jangan kita banyakin lah. Grid call-nya itu ada 6. Berarti ketika di layar kecil dia 1, kemudian 3, layar besar dia ada 6. Nah, itu prinsip dari responsiveness dan itu berlaku di semua class name. Contohnya misalnya di layar kecil kita pengen backgroundnya itu adalah violet. Misalnya kita pengen di MD ya, berarti layar sedang layar apa namanya ini ya, di tablet mungkin ya, itu kita ubah yellow ya, bisa aja. Ketika dia melebar dia jadi kuning yang atas kan, soalnya kita ngaplikasikan kelasnya prefix MD-nya kan di atas saja. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi kita sudah belajar lebih dari 20 kelas ya, dibagi menjadi 10 section ya atau bagian. Tentunya ada banyak sekali yang harus teman-teman eksplorasi supaya nanti bisa memahami Tailwind dan bisa mengaplikasikan Tailwind di project teman-teman semuanya. Oke ya, sekian dari saya untuk video kali ini. Apabila teman-teman pengen membahas suatu hal yang spesifik, bisa saja langsung ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.